sesuai janji kita nggak muncul kau di. Sorry, saya ketiduran. Aduh. Masalahnya begini, di sini subuh, ya kan? Di sini subuh, di sana kan baru mulai malam. Ya, cuman kan nggak bisa malam nggak. Kupikir Ya, kau dapat gini, ikan. saya udah, padahal saya udah janji. semangat nih. Saya lihat jam, Iya. mulai nih jamnya. Ternyata saya salah lihat jam. Masalahnya 1 jam Indonesia atau jam Amerika, jadi bingung. Oke lah. Ya udahlah, Seperti enggak itu. Edis, ketiduran. Terus Ketiduran saya memang. masalah donasi itu, aduh, memang kalian ini kerjanya ngegibah. Yus, sebentar, saya mau tanya dulu Yus, yang benar dulu. Gini loh Yus, kan video sudah jelas-jelas, bahkan dari channelmu sendiri saya putarkan. Jadi si Valen kan sakit. Nah, sampai Juma mengungkit-ungkit itu. Si Juma dengan nada sarkasnya mengatakan, kau nggak inget dulu, kau sakit. Sampai, Bang Juma, saya kalau ada terjadi apa-apa dengan saya, kalau saya meninggal, saya titipkan channel saya. Betul nggak Juma ngomong gitu? Betul. Betul. Nah, lalu sama Juma diungkit-ungkit. Uang yang diberikan dia kepada Valen berjumlah 4,5 juta. Udah? Mau Betul atau jelas enggak? Nggak, Betul mau atau jelasin tidak? nggak? Bunuh diri kau datang kemari Julius. Aku Betul atau tidak? Ini kepada 1.800 penonton yang disesatkan sama Edis. Loh, kok disesatkan? Informasinya nggak utuh. Itulah mau kasih tahu apa yang terjadi. Betul Oh, nggak? silakan. Gimana jalan cerita? Besok kalau habis ini kau disidang kau sama Juma kau habis ini. Jadi aku bilang, Muslim jangan berani-berani diskusi sama saya. Nanti kau disidang sama si Juma. Nanti disidang Karena Juma sama begitu Muslim takutnya tahu. kalau ada Muslim ngobrol sama saya. Ini Silakan. biasa aja. Dari dulu, dari dulu perasaan lu ini kan memang gaduh di tempatku. Tapi ya udah. Kameramu mana si Julius? Lagi, ribet banget ini memang. Kameramu mana ini? Silakan. Jadi gini teman-teman ya. Yang pertama kan udah disebut tadi. Waktu itu Umar masuk rumah sakit. Dari Surabaya ke Jakarta karena harus berobat di rumah sakit. Oke, karena rujukannya ke rumah sakit di Jakarta. Dia curhat waktu itu cerita. Ya, habis cerita seperti yang dibilang sama si si Cebi, kan dibukalah donasi untuk Umar. Waktu itu di rumahku. Aku lagi live, tiba-tiba si Valen cerita itu, kita pikir ya udahlah saat ini juga kan. Aku undang si Valen open cam, kasih nampak dia lagi di kamar rumah sakit. Oke, lagi di kamar rumah sakit. Jadi bagi teman-teman yang mau membantu Valen, dia udah langsung ke Valen. Valen langsung cantumkan nomor rekening, ya, cantumkan nomor rekening langsung ke dia. Masalah masuk berapa urusan dia, kita nggak ikutan. Tapi memang 67 juta. Tapi dengar, menurut video yang saya putarkan, jumlahnya 67 juta. iya. Nih, Mau kita dengar putarkan nggak? ya. Iya, dengar dulu, oke? Ternyata Julius menutup sesuatu. Udah aku kasih tahu, si Umar memang ada WA ke saya, screenshot, ya, yang masuk ke rekening dia, dan angkanya tidak segitu. Angkanya hanya beberapa juta, oke. Terus kan si Umar bilang masih kurang nih untuk rumah sakit. Jadi gue bilang ya udahlah, coba lu ngomong sama Bang Zuma, kan gitu. Saya bilang coba lu minta tolong sama Bang Zuma, karena di tempatku memang TikTokku kan nggak serame teman-teman yang lain, karena memang aku nggak fokus TikTok kan. Dan ya kita akui lah, kalau aku memang nggak ada passion di TikTok, beda sama Edis yang memang hobi di TikTok karena di TikTok banyak koin. Kalau saya agak malas di TikTok karena nggak mau seperti Edis ngulung koin. Itulah saya jarang sekali di TikTok, bisa teman-teman cek. Paling jarang saya di TikTok. Oke? Terus, Jangan kemana-mana ceritamu Julius. Ini kan kemana-mana, kan aku jelasin. Intinya menurut Kenapa Handi donasi Silebes itu? orang Bugis yang tidak terkalahkan, menurut Handi Silebes orang Bugis yang paling hebat, katanya terkumpul 67 juta, betul atau tidak? Benar. Habis itu dia telepon lah Bang Zuma minta tolong. Dibuka lagi live ya waktu malamnya untuk menggalang donasi buat Umar. Ya, itu saya nggak ikut waktu itu. Tetapi ya mereka mengadakan donasi tersebut. Angkanya berapa saya nggak tahu karena saya Jangan kau bilang nggak tahu, kuputarkan ya. Kau bilang nggak tahu ini Julius ini munafik juga ini. Aduh, gimana kau ini Julius? Kan Munafik saya bilang- begitu bro. Jangan kamu munafik. putarkan. Ya udah kamu putarkan. Kita putarkan. Berapa sesungguhnya ya? Nih. Kita dengarkan video ini ya, kita dengarkan teman-teman. Coba dibandingin dengan si Palen coba misalnya. Menjual nama si Palen untuk mencari donasi dalam hal kemaslahatan umat. Ya, Anda boleh bandingin sendiri. Ya waktu itu ya, buka Komal kalau nggak salah di sahabat Banjuma di mana ya? Kita buka itu malam Banjuma. Masih ingat nggak? Saya udah lupa. Di Komal mana yang kita buka itu? Oh, 1 jam sampai 67 juta ya? Ya itu. Banjuma yang bicara, saya juga bicara. Kalau nggak salah Pak Desugi juga banyak teman-teman. Enggak, kalau Valen saya nggak ikut bicara karena saya biasanya saya itu kalau ada open donasi saya merelakan semua gift yang masuk ke saya untuk saya donasikan. Itu berulang kali saya lakukan. Tapi waktu ada pengumuman untuk donasi Valen saya nggak ikut ngomong, saya nggak mau. Karena saya merasa udah. Nah, waktu itu. Bukannya aku sama Jul yang buka ya? Ya, lupa saya waktu itu di mana kita buka. Yang jelas Banjuma. Aku sama Jul di tempat Jul undang Bang Andi dari yang lain. Oh, alhamdulillah. Dapat kurang lebih, lupa saya jumlahnya, ada ingat jumlahnya? 67 itu kurang lebih 1 jam ya, Bu. Oke, 67 juta. Semua diserahkan. Oke, Udah jelas kan? Ya, benar ya teman-teman. Yang ada 1.900. Saya nggak tahu nih kenapa penonton itu
dendam banget sama saya, Dis. Coba lu lihat typing-typingnya. Ngamuk. Nggak usah lari kemana-mana. Fokus aja bahas si Valen. Gini, saya sehubungan, walaupun saya berdebat sama Valen, ya, walaupun kami bermusuhan, tapi kalau soal yang membela yang benar, saya membela haknya si Valen sekarang ini. Boleh aku ngomong, Dis? Kemana perginya 67 juta? Ayo, jawab itu silakan. Jawab. Jawab. Tolong ya, jangan diganggu dan bani typing di bawah jangan terlalu kejam. Kita nggak bahas agama nih. Kalau bahas agama nanti kalian kejam-kejam soalnya. Itu saya cuma bahas ini. Nggak kapok-kapok dia. Silakan. Jadi yang ngomong 67 juta kalian dengar sendiri, Mican. Bahkan Bang Handi sendiri Bukan cuma Mican doang. Yang ngomong 67 juta, Mican. Oke, Jadi, informasinya dari Mican. Bang Handi Handi bilang orang Bugis yang tidak terkalahkan. Itu orang Bugis loh, Handi itu orang Bugis loh. Loh, dia kan orang Bugis, ayo. Betul nggak? Dia selalu bawa Bugisnya itu, betul nggak? Sebentar, saya tanya dulu Julius, betul nggak? Sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Betul nggak dia selalu bawa Bugisnya itu, betul nggak? Mana aku tahu? Nah, bermuka dua sih Julius ini. Mau aku putarkan videonya? Mau aku putarkan videonya dia selalu bawa Bugisnya itu? Hah? Saya malah sekali diskusi kalau orang cuma modal timpa-timpa suara, nggak enak. Enggak, gini, saya mau tanya sama kamu jujur. Kamu jangan bermunafik ria. Jangan kau terapkan ajaran boleh berdusta dalam tiga cara yang diajarkan oleh Muhammad. Sebentar. Kan Muhammad membolehkan umat Islam berdusta dalam 3 perkara, betul? Dis, boleh ngomong atau enggak? Kalau nggak, Sebentar dulu, boleh ngomong Yus. Saya kasih kamu kesempatan. Takut ya Yus. sudah. Kalau takut Mau lari. turun. Mau lari. Saya tidak menurunkan ya. Dia mau lari. Ya. Mau Nggak, lari. cuma nanya, boleh ngomong atau main timpa-timpa terus? Boleh, Julius Angkatnya boleh. bagus, Tapi sebentar. donasinya Habis ini banyak, bisa beli alat. Habis ini langsung saya kasih, timpa-timpa nih. Yus, tangan saya di atas ya, tangan saya di atas. Habis ini saya kasih kamu kesempatan yang selebar-lebarnya. Gimana? Mulutmu itu, Dis, bukan tanganmu, Dis, yang harus ditutup. Yus, tangan saya begini supaya jangan kalian fitnah saya lari. Karena kalian tukang fitnah. Nggak pernah saya melarikan diri datang ke komal kalian, nggak pernah. Kalian yang menendang saya. Gini, Yus. Oke, habis ini saya berjanji, saya bersumpah, saya kasih kesempatan selebar-lebarnya kepada kamu untuk bicara. Gini, betul tidak Yus, di dalam ajaran agama Islam, umat Islam diajari oleh Muhammad boleh berdusta dalam 3 perkara. Jawab, betul atau tidak? Diperbolehkan yang namanya takiyah dalam hal-hal tertentu, oke? Yaudah. Salah satunya mendamaikan pihak yang sedang berkelahi, betul nggak? Iya. Oke. mendamaikan Jadi orang. teman-teman, kalau Julius di sini jadi tukang bohong, Nah, kalian harus maklum karena dia sedang menerapkan ajarannya Muhammad. Kalau ada pihak-pihak yang berkelahi, maka bolehlah Julius menjadi tukang bohong dan jadi badut nomor 1 di sini. Dia harus jadi berdusta, dusta sama Juma, dusta sama saya, dusta sama pihak Valen karena sedang menerapkan ajarannya Muhammad. Betul? Oke, sekarang aku mau nanya Dis ya. Yang ngomong pertama udah jelas. Dan bahkan nggak tahu tapi dapat informasi dari Mican ya. Silakan pertanyakan dengan Mican. Bahkan saya udah ngomong sama Valen silakan nanya sama Mican karena dia yang kasih datanya. Oke, Bang Handi cuma meneruskan ikutan ngomong hal tersebut. Itu yang teman-teman harus tahu. Dan Bang Zuma di video tersebut juga nggak ngomong apapun karena Bang Zuma juga nggak ngikuti berapa yang terkumpul ya. Bang Zuma cuma membantu sounding. Masalah terkumpul itu bagian teman-teman yang lain yang ngurus. Cuman yang aku lucu sama Edis ya. Kamu nggak pernah bahas, Dis. Bagaimana dengan teman-temanmu? Kasihan tuh foto yang di belakang kamu taruh, Rudi Simamora. Di mana sampai hari ini dibilang Rudi Yohanes bahwa belum ada pengacaranya. Kenapa nggak ada pengacara? Nggak ada duitnya. Kenapa nggak ada duitnya? Karena udah dipakai sama Rudi Yohanes waktu pra-peradilan. Pra-peradilan dipakai 100-an juta. Bayangkan, untuk hal yang konyol, dia habisan 100-an juta. Itu dipertanyakan sama si WKWK. Dibilang WKWK, ini gila nih. Mafia donasinya luar biasa. Uangnya lari kemana? Sadis sekali kalian, Dis. Begini Julius, dengarkan. Bisa saya jawab nggak? Ratusan juta, Dis. Ngeri, Dis. Bisa saya jawab nggak? Nggak, kasihan. Udah berapa banyak kasus-kasus teman-teman lu menelak duit? Ya, menelak duit. Udah berapa banyak? Nggak pernah lu nasihati. Kenapa nggak lu nasihati, Dis? Kasihan. Sudah bisa jawab? Lu pakai fotonya di belakang. Ya, lu nggak Sudah bisa jawab belum? Lu biarkan dia. Ya, teman-teman, lu nerap donasinya. Sadis nggak? Baik, kita biarkan dulu dia bicara. Kita kasih kesempatan dulu. Jangan dibilang saya fitnah ya, tangan saya begini. Iya. Ayo. Oke, siap. Jadi, teman-teman ya, kasihan itu. Masa uang donasi masuk ratusan juta, dihabiskan di pra-peradilan sampai sewa 7 pengacara, ya, yang notabene udah tahu ini bakal panjang nih, faknya bakal panjang, tapi semua dihabisin. WKWK sama teman-temannya langsung bilang, ini ada apa ini? Kenapa pakai seperti itu? Ya, terus kita tahu ujungnya apa? Saya berhenti debat. Wah, dipertanyakan sama orang loh. Hapus channel waktu itu sempat ya, langsung dihapus channelnya. Orang tanya loh, jadi donasi yang mana? Nggak tahu. Wah, luar biasa. Semua main nggak tahu. Sudah? Satunya kalian. Ya minimal diperhatikan kayak walaupun mungkin paket hemat. Ya kan gitu, paket hemat kayak kalau lu bilang wah Valen nggak dibantu gitu. Buktinya ada walaupun ya nggak seberapa karena memang beda sama kalian. Menjual teman. Oke? Sudah belum? Itu aja sih yang mau saya bilang buat Baik, Elis. saya tanggapi Yus ya. Ya, Saya nanti tanggapi, kalau Yus. rumah lu udah siap, jangan lupa undang-undang, jangan kayak Walabu. Kita bantuin. Oh jelas. Kita Tergantung bantuin, kamu bisa kesini nggak masalahnya. Gini, dengar Yus. Iya. Sebelum kasus ada anak Batak kasus ini, saya udah lama nggak di Indonesia Yus.
Saya udah lama gak di Indonesia masalahnya. Saya nggak tahu itu. Jadi kalau kalian bercerita sama saya nggak tahu ceritanya. Yang jelas saya mendengar informasi. Ya. Saya lagi ngomong, tadi kau ngomong, saya diam. Sekarang saya ngomong, kau gelagapan kejam-kejam. Gimana nih? Oke, silakan. Jadi dengar Yus ya, yang saya lihat ceritanya saya kan berdebat dengan Yusuf PA, ya kan? Pada waktu itu, ketika saya berdebat dengan Yusuf PI, yang nonton di tempat dia itulah debat terbesar di channel dia. Yang nonton di tempat dia itu sekitar, kalau nggak salah, hampir 27-an ribu yang nonton di tempat dia. Nah, di tempat saya 7 ribuan yang nonton. Nah, setelah itu viral lah, panas lah orang-orang Islam. Karena waktu debat itu memang Yusuf PI babak belur habis-habisan dia di situ waktu itu. Sampai pada waktu itu mereka punya wacana tangkap ini Edis TV ini tangkap. Nah besoknya setelah saya debat dengan Yusuf PI, masuk anak Batak debat dengan Yusuf PI. Jadi penonton kan udah panas dengan saya yang kemarinnya. Ditambah lagi Uncup PI di situ babak belur juga. Sampai akhirnya digeruduklah rumah teman kami anak Batak. Gara-gara apa? Gara-gara Islam kalah debat. Ditangkap. Sebentar dulu saya lagi ngomong. Kan sudah saya bilang seperti gambar ini, Yus. Nih, apa ini? Nih. Kalau ada orang Kristen membahas agama, bahkan di sini dia sedang debat loh posisinya. Debat dengan orang Islam namanya Yusuf PI. Ditangkap polisi, digerebek polisi rumahnya. Nah, sedangkan kalau Muslim membahas agama Kristen namanya Zakir Naik, dikawal sama polisi. Beda, Yus. Itu fakta dan kenyataannya. Nah, sekarang begini, Yus. Saya mau tanya sama kamu nih, jujur. Kalau masalah pertanyaan kamu tadi, masalah itu, masalah anak Batak segala macam, saya nggak tahu karena saya memang nggak di Indonesia, saya nggak ngerti, ya kan? Sekarang begini, Yus, saya mau tanya sama kamu, jujur, kamu jawab. Tolong kamu tinggalkan ajaran Muhammad yang membolehkan kamu berdusta dalam 3 hal, salah satunya mendamaikan pihak yang berkelahi. Saya tanya dulu sama kamu, Yus, betul nggak si Handi Celebes kalau ngomong membawa-bawa nama Bugisnya? Coba jujur dulu kamu. Nggak setiap hari ya, setahu aku gitu. Iya, tapi dia membawa-bawa nama Bugisnya nggak? Ya memangnya salah, dia memang orang Bugis. Apa hubungannya gitu loh kok bawa-bawa Bugis? Saya Handi Celebes, saya orang Bugis. Kenapa sih orang masih berpikir etnosentris begitu? Ada apa sih? Orang kita diskusi-diskusi aja kok bawa-bawa. Oke, udah boleh Bikin diam. orang enak gitu loh. Kenapa sih orang zaman sekarang kok masih berpikir etnosentris begitu? Kita ini sama semua, Yus, nggak ada suku, nggak ada Batak, nggak ada Jawa, nggak ada Chinese, nggak ada, semua sama. Ngapain sih kok bawa saya orang Bugis lah? Kenapa sih? Ya, boleh gantian, Dis. Iya, kau sampaikan lah sama si Handi Celebes itu, nggak usah lah. Bugis, ngapain sih kayak gitu? Biar ngapa gitu loh? Udah? Kenapa Oke. harus begitu? Ya, udah boleh ya. Jadi ya, Silakan. kalau kita bicara kesukuan, Silakan. yang nggak boleh itu adalah yang nggak ada diada-adain. Ya, kalau memang dia orang Bugis ya wes, itu yang pertama. Terus kalau kita Iya, lihat kenapa harus dibawa-bawa Bugisnya gitu loh? nanya ke Kenapa? dia lah, kok nanya ke saya. Lucu. Iya, makanya kau nasihati dia. Harusnya ditanya, bukan dinasihati. Ditanya dulu dong, masa langsung nasihat-nasihat. Tanya dulu kenapa. Lucu nih orang. Ya, terus kalau kita bilang yang suka bawa suku, itu anak Batak, udah pernah masuk penjara dulu. Sekarang bawa-bawa lagi suku-suku. Sengaja, kenapa? Ya, supaya orang kalau bilang anak Batak ini gini-gini, nanti dia fitnah. Wah, dia sedang menghujat suku. Padahal yang lagi dibahas dia. Nanti Nggak ada dia bawa suku, Jul. Anak Batak nggak pernah bawa sukunya dalam hal menantang orang. Tahu nggak? Dengar, saya yang dengar, saya dengar itu. Betul nggak? boleh ngomong Dia nggak, Dis? ketika menantang Boleh si ngomong Valen. nggak, Dis? Nggak boleh ngomong nggak? Sedikit aja. Saya anak Batak selalu bawa anak Bataknya. Apa Iya, maksudnya? Kita Batak itu semua Kristen. bukan dalam hal menantangi orang. Nggak ada dia menantangi orang. Ganteng debat bukan nantang namanya. Itu namanya bukan menantangi orang, Julius. Ah, ini kau aja membedakan bahasa aja kok tiada mampu dan tiada sanggup, ini gimana? Kalau sudah subjektif susah, oke? Boleh lanjut nggak? Silakan. Aku udah Nanti bilang lah. putarkan sama kamu videonya, Ya, si Handi dia Celebes. sering sekali kan. Terus kalau kita bicara, Edis bilang bahwa saya nggak terlibat. Ya, karena saya di Amerika dari awal. Harusnya itu umat muslim marahnya sama dia karena sebelumnya nonton puluhan ribu. Artinya Edis sendiri sudah mengakui yang salah itu sama dia. Jadi anak Batak ini jadi korban kesalahan Edis, ya. Jadi korban, kasihan juga kalau dipikir, wah kurang ajar lu, Dis. Gara-gara lu, artinya gara-gara Edis, si anak Batak kena tangkap. Si Rudi Simamora yang jadi kena sasaran. Wah, luar biasa pengakuan Edis ini. Artinya harusnya Edis lah yang kena ya. Tapi karena Edis berhasil kabur, sembunyi di luar, amanlah dia. Terus Edis bilang, Jul, aku di luar, jadi aku nggak tahu masalah donasi-donasi untuk Rudi Simamora ini. Inilah lucunya. Mainnya di medsos, donasinya digalang di medsos. Apa cerita lu nggak tahu? Pura-pura nggak tahu bisa. Paul Jang saja di luar, di Belanda, Dis. Ya, dia kendalikan tuh semua kan. Donasi berapa masuk, apa yang harus dilakukan, bisa kok. Dan apa salahnya lu galang donasi? Toh sekarang juga penonton paling banyak di antara Polikarpus itu lu. Salah satu yang paling banyak. Bisa 2.000 nih. Bisa ribuan yang nonton. Apa salahnya lu bantu? Masalahnya kan lu nggak mau bantu. Lu sibuk untuk pribadi lu, untuk rumah lu dulu. Ya, karena lu sibuk rumah lu, bukan mau bantu si Rudi Simamora. Kalau yang lain kan kasihan udah lagi sepi. Pak Bom-bomnya sampai kemarin bilang apa?
Untuk bayar listrik aja udah nggak bisa. Untuk bayar listrik udah nggak bisa, kasihan bis. Ya, karena dia udah nggak laku di TikTok. Zaman YouTube oke laku, zaman TikTok Agatha, Ki Ahmad, sama lu yang rame, kasihan mereka. Nah itulah. Dan kurasa udah cukup karena udah kejang-kejang. Mau kabur nih. Mau kabur si Julius, mau kabur. Nanti habis ini, dengar, habis ini dia, dengar Yus, dengar omongan saya. Iris, dengar Yus, dengar omongan saya nih. Kau bisa iris kuping saya kalau habis ini kau nggak ditelepon kau sama Juma. Halo. Julius, kenapa kamu diskusi dengan Iris TV? Yus, bener. Apa? Waktu, oke? Apa? Ya. Jadi nggak lanjut yang kemarin lu kabur bukan, ketiduran. Oh boleh, silakan naik kemari PK, nyalakan kamera, pakai topeng maskermu, ayo. Pakai topeng Saras 88-mu. Ayo, saya tunggu. Dia lah Rudi Simamora masuk. Terus kedua Edis nggak mau tahu karena Saya di Indonesia tunggu. nggak ikutan. Silakan Oke. keluar, Ya. masuk kembali, saya tunggu. Ayo, silakan. Ya. Saya tunggu. Nah, sampai jumpa dan buat teman-teman jangan stop yang di bawah, jangan stop. Silakan, saya tunggu. Gimana kau itu? Saya menanyakan masalah uang 67 juta buat Valen, kok kau lari kemana-mana? Sungguh terlalu. Aduh. Ayo Valen, kau jangan ngintip-ngintip juga di bawah Valen. Mari kau suarakan kebenaran. Saya tahu kau sedang takut kepada Pandi Selebes yang katanya orang Bugis, Valen. Gimana sih? Valen. Pria Halo Bang penampungan. Edis. Halo Bang Edis. Ya Bang, Muslim Bang? Katolik. Aku ngefans dengan Bang Edis itu aja udah. Turunin aja Bang Edis. Oke, terima kasih Bang, sama-sama Bang, sama-sama. Ya teman-teman sekalian ya, kita di sini membicarakan yang fakta-fakta teman-teman. Karena si Valen itu terus-menerus dia itu mengadu-ngadu dia itu. Karena dia kalau siaran itu yang nonton cuma 50. Ya. Oke, kita masih menunggu si Julius ini. Apakah dia datang kemari memenuhi janjinya, ucapannya? Atau apa tadi? Saya kurang dengar tadi dia ngomong apa, teman-teman. Apakah sekarang juga dia mau langsung masuk ke sini atau bagaimana? Malam. Oh, malam ternyata. Malam berarti. Ntar malam katanya. Oh, malam. Oke lah, baiklah. Baiklah, kalau malam berarti nanti malam saja ya teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman ya sekalian ya. Jadi masalah yang terjadi karena saya bukan di bidangnya, saya tentu tidak mau membuka mulut saya terhadap sesuatu yang tidak saya ketahui. Saya nggak mau seperti itu teman-teman ya. Silakan kalian tanya sama orangnya, saya nggak tahu. Ya, yang setahu saya teman-teman, saya ini sudah lama tidak di Indonesia. Ya, nah teman-teman kan juga pada tahu dari dulu, ya kan, bahwa akibat daripada saya menjawab, ya mereka si Juma dan kawan-kawan itu, akhirnya saya menjadi harus pindah-pindah tempat. Kan saya sudah cerita sama teman-teman sekalian. Ya kan? Nah, sampai kapan kita pindah-pindah tempat? Coba. Makanya saya kan ada rencana, teman-teman, untuk ada pendirian rumah apologet. Begitu loh. Nah, makanya saya mengatakan kepada teman-teman, jika teman-teman ingin berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet, kan sudah saya katakan, Rp100.000 sekali seumur hidup. Supaya tidak saya tanggung semua. Seperti itu. Nah, apa yang saya punya nanti dengan yang terkumpul dari teman-teman yang saya support, mudah-mudahan kita bisa mendirikan rumah apologet tahun 2025 di akhir tahun ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau nanti kita sudah punya rumah apologet, barulah nanti kita di situ akan bisa merencanakan sesuatu itu dengan matang. Kalau masih pindah-pindah seperti ini, gimana kita mau merencanakan sesuatu dengan matang? Iya kan? Bagaimana kita mau merencanakan sesuatu sedangkan kita aja masih nggak jelas? Seperti itu. Makanya kita lihatlah, biarlah waktu yang menjawab ya. Mudah-mudahan di akhir tahun 2025 kita punya rumah apologet, teman-teman. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, kita sudah bersiaran sudah selama hampir 3 jam, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Apakah kita masih mau menantikan? Kita rehat dulu aja ya, teman-teman ya. Kita rehat dulu ya, teman-teman ya. Oke lah, ya, kita rehat dulu teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, kita mudah-mudahan nanti saya bisa bangun pagi, karena kalau bangun pagi nanti di sini kita bisa siaran malam di Indonesia, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa teman-teman yang nonton channel saya tapi belum follow dulu ya teman-teman ya. Karena akun kita ada 2, ini akun kecil kita, teman-teman. Nah, akun besar kita itu sering kena ban. Kalau siaran kena terus. Nah, akun saya ini saya buat 1 tahun yang lalu.